warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiatul Zaratul Aini, NIM 12311193017. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Filsafat Adab dan Dakwah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan etika dakwah dalam perspektif Al-Quran, yang mana dalam mata kuliah etika dakwah yang dibimbing oleh Ibu Zulfa Ismawati. Nah, langsung saja, sebelum kita membahas apa sih etika dakwah dalam perspektif Al-Quran itu, kita harus mengetahui dulu pengertian dari dakwah itu sendiri. Nah, dakwah adalah suatu hal dan perbuatan yang baik, yang mana seseorang itu melakukan dakwah atau sebagai juru dakwah. Maka dari itu, sebagai seorang pendakwah itu harus memiliki etika yang baik, serta menerapkannya itu dalam aktivitas berdakwah. Jadi di dalam aktivitas berdakwah itu, pendakwah harus memiliki beberapa etika dalam melakukan aktivitas dakwah. Nah, tidak hanya itu saja, juga melainkan harus memahami norma-norma dalam berdakwah. Penyampaian materi dakwah oleh dai itu harus disesuaikan dengan suasana dan keadaan mad'u, serta memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh mad'u tersebut dalam aktivitas dakwah. Nah, apa sih etika dakwah dalam perspektif Al-Quran itu? Bisa dimulai dari tata cara berbicara, terus kemudian perilaku dalam menyampaikan materi dakwah, kemudian bagaimana bahasa yang digunakan, kemudian cara berpenampilan. Itu adalah salah satu etika dakwah yang ada dalam lingkup aktivitas berdakwah. Nah, selanjutnya yaitu etika dakwah menurut Al-Quran. Nah, dari segi etimologi, etika diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti tradisi atau adat istiadat. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dapat dimaknai dengan ilmu yang membahas mengenai persoalan positif dan negatif atau ilmu yang berkaitan dengan kewenangan dan peranan moral manusia. Di lingkup dakwah, etika itu dapat dijadikan semacam fasilitas yang guna untuk penyesuaian oleh pendakwah untuk menanggapi persoalan yang esensial tentang bagaimana harus hidup dan berperilaku gitu. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kajian tinjauan tersebut itu memiliki keterkaitan erat dengan etika dakwah, yakni etiket umum dalam ta'rif agama. Dan apa dan bagaimana semestinya suatu etika dakwah itu benar-benar harus menyatu dalam karakter seorang dai secara eksklusif, serta terhadap organisasi dakwah tersebut secara konvensional gitu. Kemudian, adapun pembahasan mengenai etika juga dijelaskan di dalam Al-Quran dengan etika seorang dai dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya, yang meliputi pertama, berdakwah dengan hati yang ikhlas, yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, berdakwah dengan hati yang ikhlas itu seperti seorang dai itu berdakwah tanpa memiliki tujuan apapun selain untuk melaksanakan kewajiban setiap muslim untuk berdakwah, dan ditujukan hanya untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang mana karena Allah Ta'ala gitu. Jadi benar-benar diniatkan hanya untuk melaksanakan kewajiban gitu. Yang kedua adalah sepadan antara ucapan dan perbuatan yang terdapat dalam surat As-Saff ayat 2-3. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sepadan antara ucapan dan perbuatan itu bahwasanya seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya atau materi dakwahnya harus benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi ketika seorang dai berucap, maka harus sesuai dengan perbuatannya gitu. Jadi jika seorang dai itu menyampaikan pesan dakwahnya, maka sebelumnya juga harus melaksanakan hal tersebut. Jadi sesuai apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada lemah lembut
dalam berdakwah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Nah, di sini diterangkan bahwasanya ketika seorang dai menyampaikan dakwahnya atau pesan dakwahnya itu harus dengan lemah lembut gitu. Perilaku yang lemah lembut bagaimana? Seperti tata cara bicaranya, kemudian menggunakan bahasa yang lembut, sopan santun, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang memang dapat dimengerti dan tidak menyinggung perasaan mad'u atau yang mendengar dakwah dari dai tersebut gitu. Jadi benar-benar harus menggunakan perilaku yang lemah lembut dari segi bicara, tingkah laku, terus bahasa. Kemudian yang keempat yaitu ada berkecil hati atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Nah, di sini dijelaskan seperti bagaimana seorang dai ataupun juru dakwah tersebut harus memiliki rasa takut dan benar-benar rasa rendah hati gitu atas apa yang telah dianugerahkan kepada dai tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau harus benar-benar merasa kecil hati gitu kepada Allah dan takut kepada Allah, yang mana apa yang mereka perbuat, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan kepada mad'u itu harus benar-benar disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam etika dakwah menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu etika dakwah seorang dai atau moral dai. Etika dakwah seorang dai adalah tata krama atau perilaku dalam Islam yang Allah kaulkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama yaitu adalah as-siddiq, jujur dan tidak berdusta. Yang meliputi niat, ucapan, dan tindakan, yang mana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 19. Yang kedua yaitu adalah as-sabru, sabar dan tabah. Sabar itu ada 3 unsur. Yang pertama yakni sabar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sabar untuk menjauhi hal-hal yang berbau maksiat. Terus yang ketiga adalah tabah, dalam menerima dan menjalani cobaan yang datang menghampiri. Jadi benar-benar yang kedua ini adalah sabar dan tabah. Yang mana sabar itu pertama tadi adalah bertakwa kepada Allah, bahwasanya seorang dai itu juga harus benar-benar memiliki etika dakwah, yakni bertakwa kepada Allah. Kemudian sabar untuk menjauhi hal-hal yang maksiat, yakni harus benar-benar menghindari hal yang berbau maksiat. Dan yang ketiga yaitu adalah tabah. Tabah dalam situasi apapun, entah itu masalah pribadi ataupun masalah di luar individu atau di kelompok organisasi dakwahnya. Dari menerima cobaan, terus kemudian rintangan, apapun yang menerjang seorang dai itu harus benar-benar tetap tabah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ar-rahmah, yang mana berarti rasa kasih sayang. Nah, di sini etika seorang dai di dalam rasa kasih sayang ini, bagaimana cara seorang dai itu benar-benar menyampaikan materi atau pesan dakwahnya tersebut kepada mad'u itu harus disertai dengan rasa kasih sayang. Di mana ketika seorang dai menyampaikan dengan rasa kasih sayang, maka mad'u juga dapat merasakan hal tersebut sehingga pesan dakwah yang disampaikan dapat diterima baik oleh mad'u. Kemudian yang keempat adalah bertawaddu, yang memiliki arti merendahkan diri dan tidak sombong. Di sini rendah diri, seorang dai harus benar-benar tahu apapun itu derajatnya, seorang dai harus merendahkan diri dan tidak sombong, serta tidak benar-benar merasa bahwa dirinya itu paling benar ataupun paling memiliki ilmu yang tinggi gitu. Jadi harus benar-benar rendah diri dan tidak merasa sombong. Kemudian yang kelima yaitu adalah gemar bersosialisasi. Nah, gemar bersosialisasi yakni adalah
bahwasanya seorang dai itu harus benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan mad'unya ataupun dengan para dai-dai yang lain seperti itu, serta memiliki komunikasi sosial atau sosial komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan masyarakat gitu. Kemudian yang keenam adalah amanah. Nah, amanah ini adalah dapat dipercaya dan tidak berkhianat. Yang mana sifat pokok dai yang harus dimiliki dari beberapa sifat yang sudah saya sebutkan tadi, sifat amanah ini adalah sifat yang paling utama atau etika yang paling utama harus dimiliki oleh seorang dai. Yang mana ketika suatu ucapan ataupun tindak laku yang dilakukan oleh seorang dai itu tidak dapat dipercaya, maka itu sudah diragukan oleh mad'unya gitu. Jadi benar-benar harus memiliki sifat amanah yang dapat dipercaya, mulai dari perkataan dan perbuatannya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah etika mad'u. Nah, etika mad'u yakni bagaimana seorang mad'u itu dapat menghargai dan menghormati seorang dai atau juru dakwah yang telah menyampaikan pesan dakwahnya, layaknya seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Apa yang disampaikan dan diucapkan oleh seorang dai seharusnya diperhatikan dan difahami dengan baik, serta sabar dalam proses memperoleh pengetahuan dan ilmu agama yang telah disampaikan oleh seorang dai tersebut dengan perantara aktivitas dakwah. Nah, menerapkan etika dalam majelis ta'lim, memberikan kritikan atau masukan terhadap dai itu harus disertai dengan etika yang baik pula. Nah, seperti contoh bagaimana seorang dai ada yang menyampaikan pesan dakwahnya dengan kata lain menggunakan bahasa-bahasa yang memang agak tidak sopan ataupun tingkah lakunya agak tidak sopan, maka mad'u dalam memberikan kritikan atau masukannya terhadap dai harus menggunakan etika yang baik. Begitu pula dengan bahasa dan cara berbicara yang sopan dan baik pula kepada seorang dai. Bagaimana tetap harus memiliki hormat dan menghargai bagaimana seorang dai itu telah menyampaikan dan menyalurkan pengetahuan ilmu agama kepada mad'u tersebut, seperti itu. Jadi harus benar-benar memiliki etika yang baik kepada seorang dai gitu. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.